Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran pada hari ini. Tuntasnya seluruh proses pemilu di MK tidak sekedar menandai rampungnya kontestasi demokrasi, namun juga menjadi momentum untuk bangsa Indonesia melaju melanjutkan pembangunan. Saatnya meneruskan semua cita-cita baik bangsa ini, baik di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin maupun nanti dilanjutkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 24 April 2024 dengan tema memuluskan transisi bersama saya Lunas Samosir, dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal memuluskan transisi. Kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul memuluskan transisi. Banyak pebisnis yang kemarin-kemarin mengatakan menunggu deh hasil pemilu, baru kemudian mau ekspansi, mau melakukan bisnisnya lebih besar lagi. Pertanyaannya adalah apakah kemudian transisi ini benar-benar bisa mulus, lalu peralihan pemerintahan ini, Bung Aris, benar-benar bisa berjalan dengan baik, karena situasi eksternal saat ini sedang tidak baik-baik saja untuk ekonomi Indonesia. Bagaimana? Betul. Untuk menghadapi kondisi eksternal yang tidak baik-baik saja itu, berarti kan butuh fundamental yang kuat di Indonesia, secara politik maupun ekonomi. Secara politik, kita berharap pengumuman nanti di KPU itu mengakhiri semua kompetisi, ya kan? Saatnya bersatu. Secara ekonomi, saya kira kita semua setuju Indonesia punya fundamental ekonomi yang cukup baik selama ini kan, pertumbuhan ekonomi, ya kan. Itu menjadi modal yang baik untuk kita menghadapi tantangan global. Kita sudah membuktikan ketika COVID-19 dengan persatuan dan ekonomi yang kuat, kita mampu keluar dari itu. Dan kita harus yakin bahwa dengan fundamental yang sama kita akan mampu menghadapi tantangan global. Baik, kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 24 April 2024, memuluskan transisi. Memuluskan transisi. Seiring diketuknya palu Hakim Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU, saat itu pula rangkaian pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024 selesai. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan hasil penghitungan suara Pilpres, meskipun diwarnai dissenting opinion dari 3 hakim. Putusan MK itu pun kian mengokohkan kemenangan pasangan calon presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres yang digelar Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada hari ini. Dalam keputusan KPU, Prabowo Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6% suara sah nasional. Sementara itu, Anies Baswedan meraih 40.971.906 suara atau 24,9% suara sah nasional. Lalu Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5% suara sah nasional. Tuntasnya proses di MK tidak sekadar menandai rampungnya kontestasi demokrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk bangsa ini melaju, melanjutkan pembangunan. Saatnya meneruskan semua cita-cita bangsa ini, baik di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin maupun nanti dilanjutkan Prabowo Gibran. Situasi politik paling mutakhir saat ini harusnya sudah mampu untuk membuat roda ekonomi yang selama ini diselimuti ketidakpastian yang membuat investor bersikap menunggu sambil memantau perkembangan alias wait and see kembali dapat berputar kencang.
pelaku industri akhirnya bisa merasa nyaman dan yakin karena sudah ada kepastian. Keyakinan itulah yang akan menggerakkan kegiatan usaha dan ekonomi. Ketika laju roda perekonomian bergerak makin cepat, pada saat itulah investasi-investasi baru bakal muncul. Hal ini penting terlebih kita juga dihadapkan dengan tantangan ekonomi global yang kian berat tatkala ketegangan di kawasan Timur Tengah masih memanas. Dampak terhadap situasi dalam negeri langsung terasa dengan meroketnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang sekarang terus bertengger di atas level Rp16.000 per US dollar. Jika terus dibiarkan, penguatan dolar dapat memberikan tekanan pada neraca perdagangan Indonesia. Nilai utang dalam mata uang lokal akan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada keuangan pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang memiliki utang luar negeri. Bahkan ketika dolar menjadi sangat kuat, investor asing mungkin menarik investasi mereka dari emerging market seperti Indonesia untuk berinvestasi di aset berdenominasi dolar yang memberikan pengembalian lebih baik. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan modal keluar dari Indonesia dan akibatnya menyebabkan depresiasi lebih lanjut pada rupiah. Untuk menghadapi tekanan ini, stabilitas politik dalam negeri menjadi keniscayaan, tidak bisa ditawar-tawar. Sangat penting bagi seluruh elemen bangsa ini agar merapatkan barisan, mengerahkan semua sumber daya untuk memitigasi tantangan global yang tidak menguntungkan Indonesia. Transisi kepemimpinan harus dapat dijaga agar tetap damai dan tenang sehingga sirkulasi kekuasaan dapat terjadi dengan lancar tanpa ada gangguan sosial politik hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2024 nanti. Dengan transisi yang mulus, peningkatan kepercayaan berusaha akan makin meroket demi menopang tantangan pertumbuhan ekonomi yang tengah terhimpit situasi global. Seluruh elemen bangsa ini tentu berharap proses transisi yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo bakal menjadi landasan bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk langsung lepas landas menuju Indonesia yang berdaulat, bangsa yang mampu bertransformasi menjadi entitas yang maju. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sambil kita melihat bagaimana sebenarnya perkembangan yang terjadi, Bung Aris, kalau kita lihat Presiden Joko Widodo sudah mengatakan tadi ya di dalam berita di headline itu saya bacakan juga, akan memuluskan transisi pemerintahan. Pertanyaannya adalah apakah transisi ini artinya bahwa semua yang dikerjakan oleh pemerintahan saat ini, Jokowi Maruf Amin, itu akan sama persis dengan yang akan dikerjakan oleh pemerintahan baru, karena kita melihat situasi sangat berubah sekarang. Betul. Dan kemudian kalau sama saja mungkin kurang bijak. Bagaimana Bung Aris? Saya kira apa yang baik tentu harus dilanjutkan. Ya. Tapi tantangannya kan tentu berbeda. Ya kan, tantangan global berbeda, segala macam berbeda. Tantangannya berbeda berarti butuh pendekatan yang berbeda. Tantangan pertama adalah yang ditunggu sekarang setelah penetapan, tentu bagaimana pemerintah baru menyusun kabinet, ya kan, terutama Menteri-Menteri ekonomi. Menteri ekonomi yang menjadi challenge terbesar di saat ini. Challenging, yang paling challenging adalah ekonomi sekarang situasinya. Berarti kan kita pasar juga menanti, kita menanti siapa yang akan ditempatkan di jajaran kabinet ekonomi. Sebelum dilanjutkan, karena Bung Aris sudah mengatakan pasar, kita akan bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, sekaligus Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, Mas Aris. Ya, Mas Haryadi, memuluskan
transisi, barusan saya bertanya kepada Bung Aris Fadila, bagaimana transisi ini sebaiknya terjadi? Apakah memang plek-plek sama dengan yang dikerjakan sekarang, tapi situasi eksternal berubah, atau memang harus ada modifikasi-modifikasi? Para pengusaha berharap seperti apa, Mas Haryadi? Ya, yang jelas situasinya kan setiap saat kan berubah, Mas. Bukan hanya seumuran dengan kabinet ya, tapi setiap saat itu kondisi dunia itu kan berubah terus. Nah, sekarang itu yang kita tidak melihat, ya mohon maaf ya, kita tidak melihat adanya cara pandang rekan-rekan politisi yang kebetulan juga berkuasa, baik yang kalau yang Pak Prabowo kan baru mau, kita belum tahu ya, tapi yang sebelum-sebelumnya itu tidak memprioritaskan sebetulnya pada upaya secara serius ya untuk penciptaan lapangan kerja. Itu yang kita selalu melihat loh, ini kok kayak, karena kalau kita lihat semua datanya itu yang di informal itu bertambah loh, Mas. Jadi ini menurut saya juga sesuatu hal yang harus mendapat perhatian penuh ya. Di kita itu tidak menyelesaikan upaya untuk bagaimana membuat bangsa ini produktif, tapi lebih banyak justru upaya-upaya yang sifatnya ad hoc, yaitu misalnya bansos gitu. Bansos memang penting, tapi itu kan sifatnya ad hoc. Tapi yang secara jangka panjangnya itu kita melihatnya terjadi degradasi gitu sebetulnya kalau dari sisi bagaimana bisa membuat kita ini menjadi produktif. Memang banyak ya, itu seperti bansos, seperti KUR dan sebagainya. Seperti KUR itu juga kredit usaha rakyat ya. Kita pandang kan itu, wah itu suatu upaya yang bagus lah untuk mendorong ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan. Tapi pada kenyataannya saya cuma coba meng-cross check juga di lapangan ya. Ternyata itu juga nggak efektif karena diberikan KUR itu kepada klaster tertentu gitu loh. Jadi bukan dalam kaitan membuka usahawan-usahawan baru seperti itu. Dan ini kalau terus-terusan menurut saya juga tidak bagus ya, karena daya tahan kita menjadi lemah. Itu salah satu itu ya, misalnya lapangan kerja. Kedua, upaya untuk kemandirian baik pangan maupun yang terkait dengan konsumsi masyarakat sehari-hari. Itu kan kita juga deg-degan sekarang. Misalnya seperti rupiah melemah terus. Kita importnya cukup besar. Jadi kita dibayang-bayangi terus oleh hal-hal tersebut. Jadi juga tidak ada fokus juga keseriusan kita untuk substitusi impor ini bagaimana sih sebenarnya. Walaupun katanya kita punya surplus besar ya, tapi kenyataannya di lapangan kan tekanan terhadap rupiah ini juga cukup tinggi. Nah itu kan nanti efeknya nanti ke bunganya juga jadi naik dan sebagainya. Jadi ke depan ini karena kita udah mau menyusun juga kabinet baru ya, kami hanya menitipkan ini aja lah gitu ya, harapan bahwa Menteri Ekonomi yang dipilih nanti betul-betul melalui fit and proper yang benar gitu. Jadi bukan hanya semata-mata power sharing, tapi memang kompetensi yang bersangkutan itu dilihat yang secara lebih lebih transparan gitu, lebih jelas lah pemilihannya. Demikian Mas. Mas Haryadi, kalau bicara figur di tim ekonominya nanti pemerintahan yang baru, kalau pengusaha berharap atau percaya tidak kalau kemudian misalnya yang muncul adalah orang-orang yang 100% baru, atau memang pengusaha berharap harus ada sebagian lah dari tim yang lama supaya kemudian transisi itu benar-benar mulus. Karena kalau benar-benar baru kan ya mungkin ada informasi, ada apapun yang tidak tersampaikan begitu. Bagaimana Mas Haryadi? Kalau menurut saya nggak ada masalah. Mau baru, mau lama, yang penting adalah kompetensinya Mas. Iya kan, orang lama kalau nggak kompeten ditaruh di situ juga bikin pusing aja. Tapi kalau orang baru dia punya kompetensi nggak masalah juga gitu kan. Kata kuncinya adalah kompetensinya itu, profesionalismenya dia bagaimana. Jangan asal power sharing, milih-milih orang, tapi dia nggak kompeten di bidangnya, itu akan merepotkan presiden terpilih nantinya begitu Mas. Yang selain soal ancaman luar dan juga penciptaan lapangan kerja, ya saya setuju dengan Mas Haryadi. Waktu sekian lama yang lalu di dalam debat itu kita belum pernah dengar ya bagaimana menciptakan lapangan kerja dengan masuk akal atau tidak. Selain itu ada masalah lain tidak yang diharapkan pengusaha pemerintahan ini akan address segera pemerintahan baru, Mas Haryadi? Iya, salah satunya juga yang menjadi fokus kita adalah masalah penegakan hukum ya Mas ya. Jadi ya ini udah banyaklah dikeluhkan ya, masalah penegakan hukum ini juga menjadi satu hal yang masih banyak problem di lapangan. Ini kan kalau kita bicara ekonomi kan masih banyak urusannya juga dengan masalah-masalah hukum ya. Nah ini jadi bagaimana
pengelolaan hukum ini ataupun proses hukum itu bisa berjalan betul-betul seperti yang diharapkan, juga profesional, dan memang istilahnya orang mencari keadilan itu betul-betul bisa mendapatkan dan bisa penuhi semuanya rasa keadilan itu juga saya rasa penting ya. Seperti contohnya aja masalah penyerobotan tanah gitu Mas ya. Itu sekarang juga masih aja itu saya berkali-kali mendapatkan banyak sekali masukan mengenai bagaimana masalah pertanahan, bagaimana tanah itu bisa sertifikatnya ganda dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti ke depan nih kita harapkan seluruh masalah hukum ini bisa ditegakkan dengan baik begitu Mas. Baik, kita harap yang kita harapkan ini benar-benar juga bisa diwujudkan ya oleh pemerintahan yang baru. Terima kasih Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Mas Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi, Mas Haryadi. Menarik, Bung Aris, karena memang betul saya ingat lagi bahwa sekian kali debat Capres dan Wapres itu belum pernah ada penjelasan penciptaan lapangan kerja itu akan seperti apa. Walaupun di dalam visi dan misi terlontar tuh angka-angka tuh akan menciptakan sekian belas juta, tapi caranya bagaimana? Bagaimana, Bung Aris? Ya, menarik tadi yang disampaikan Mas Sukamdhani ya. Bagaimana jangan hanya memberikan apa istilahnya bansos segala macam yang sementara ad hoc. Ini butuh yang berkelanjutan. Salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja. Itu ada dalam visi misi ya. Kan? Visi misi. Nah, kita nantikan ini. Semua orang menantikan seperti apa penciptaan lapangan kerja itu. Di media Indonesia hari ini juga ada salah satu berita yang menyatakan bahwa ada sekian banyak orang yang tidak lagi tercover BPJS, ya kan? Iya. Karena sudah menunggak. Sudah tidak mampu ya? Menunggak. Itu kan PR juga tuh. Jangan-jangan mereka kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu membayar iuran BPJS. Berarti kan itu tadi kembali ke bagaimana menciptakan lapangan kerja. Kita nantikan seperti apa. Nah, bagaimana mengimplementasikan visi misi itu butuh tim ekonomi yang benar-benar kredibel ya kan. Untuk bisa seperti apa menjabarkannya nih. Walaupun tadi kata Mas Haryadi tidak penting orang lama atau orang baru, yang penting kompeten. Orang lama kalau tidak kompeten ngapain juga dipertahankan. Ada hal penting juga tadi yang digariskan Mas Sukamdhani kan, soal jangan semata-mata power sharing. Itu kata kunci yang tadi juga kita sebutkan, bahwa untuk bidang ekonomi jangan sampai hanya sekedar power sharing. Bukan tidak boleh bahwa itu politisi misalnya, tapi yang penting tadi kata kuncinya adalah kompetensi. Kompeten tidak dia dengan untuk menjabarkan visi misi dan menghadapi tantangan yang ada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi 5 tahun ke depan. Masalah penegakan hukum itu mungkin menjadi satu yang PR abadi mungkin untuk bangsa ini. Tadi Mas Haryadi katakan spesifiknya soal tanah. Sekarang kan Menteri Agraria adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Bagaimana kira-kira itu bisa diselesaikan? Mungkin tidak diselesaikan maksimal ya, tapi meminimalkan penyelewengan hukum khususnya di bidang agraria ini, Bu Aris. Itu seperti penyakit menaun untuk investasi, pelaku ekonomi. Bagaimana menyelesaikan soal tanah, sertifikat ganda segala macam. Menteri yang ada saat ini mungkin tidak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan persoalan yang sudah sekian lama. Dan menteri yang sekarang adalah bagian dari power sharing, ya kan? Ya, faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Nah, itu contoh nyata. Butuh ketika persoalan ini sudah menaun dan dikeluhkan banyak orang, terutama pelaku ekonomi, berarti ini kan harus diselesaikan. Presiden sudah menyatakan soal bagi-bagi sertifikat ya, sertifikat menghapus mafia tanah. Nah, butuh menteri yang benar-benar kompeten di. Memang bukan menteri ekonomi, menteri agraria ini, tapi dia sangat bersinggungan dengan ekonomi karena tadi disampaikan sendiri spesifik oleh Mas Sukamdhani kan, bahwa pelaku bisnis ini menghadapi masalah kepastian hukum, salah satu yang paling penting adalah soal tanah. Power sharing dan kompetensi
menjadi isu yang kalau saya rasa sih akan sangat menarik, Bung Aris. Karena ini kan kita belum tahu ya siapa-siapa sih yang diusulkan. Tapi sudah ada kasus bahwa si A karena merasa berkontribusi signifikan kepada kemenangan meminta sekian kursi kabinet. Si B juga meminta sekian kursi kabinet. Si C sekian kursi kabinet. Saya jadi teringat di Orde Lama itu pernah ada kabinet 100 menteri katanya begitu ya. Belum hidup juga pada saat itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang benar pemerintahan baru ini nanti benar-benar bisa mengedepankan kompetensi di atas kepentingan harus membagi-bagi kekuasaan ini? Bagaimana? Bagi-bagi kekuasaan dalam pembentukan kabinet itu pasti akan terjadi. Itu tidak bisa kita hindari. Itu sebuah keniscayaan. Karena memang seorang presiden bisa terpilih itu adalah hasil kerja banyak sekian banyak. Itu wajar. Tapi seberapa besar presentasinya dibanding yang kita memang butuh yang punya kompetensi sesuai dengan tantangan yang dihadapi, itu yang menjadi pertanyaan ya kan. Nggak bisa dong harus karena kita banyak yang harus kita akomodir, kita besarkan kabinet gitu. Kita bikin kabinet yang lebih gemuk. Selain pemborosan sudah pasti, tidak akan efektif bekerja gitu kan. Jadi memang kita nantikan nih seperti apa Prabowo menyusun kabinetnya, mendengarkan siapa yang dia dengarkan. Itu kita drama yang kita selanjutnya yang kita nantikan. Baik, kita harus jeda dulu, Bung Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bung Aris, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Haris, salam sehat selalu ya. Pagi. Salam sehat. Bagaimana Pak John memuluskan transisi, apa yang Anda harapkan terjadi nih? Silakan Pak John. Ya, saya agak apresiasi saya kemarin ya dengan ketua Nasdem ya, dengan statement dia menampakkan dia seorang tokoh ya, tokoh bangsa. Jadi karena kita perhelatan kita sudah selesai tanggal 22 ketuk palu di MK dan hari ini diumumkan oleh KPU, artinya kalau bahasa daerah kami namanya itu biduk lalu kambang bersaut. Jadi perpolitikan stop, kita maju ke masa depan. Jadi memang transisinya ini, ya yang tantangannya nih bagi presiden yang terpilih ini, sama wakil presiden terpilih. Karena kita dihadapi oleh dilema yang sangat menghantui negara ini, dunia ini. Konflik Israel, Palestina, konflik muncul lagi Iran dengan Israel. Jadi ini ya mudah-mudahan apa yang kata Prabowo pemenang itu terwujud. Dia akan merangkul semua elemen yang berseberangan kemarin akan merangkul. Karena kita dari tontonan juga yang kalah juga ada mengucapkan, contoh ya PKB, Partai PKB, PKS, Nasdem sudah mengucapkan. Tinggal realisasinya Presiden terpilih ini dan betul enggak dia nih. Mereka ini jangan ada lagi gesek-gesekan. Karena kita yang kita hadapi betul kata Bung Leo tadi, kita dolar 16.000 aja kita udah kelimpungan.
Kalau sempat dia merangsek naik 16 atau 17, sudah menjadi apa kita? Bisa krismon lagi kita. Jadi ini, ya mudah-mudahan kita adalah kesejukan lah, mudah-mudahan. Karena tokoh bangsa udah mulai udah legowo kayaknya. Ini ditindaklanjuti lah oleh yang terpilih gitu kan. Begitu juga elit politik yang lainnya. Jangan memanas-manasi lagi. Itu. Terima kasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosid dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Ini kita memuluskan transisi. Silakan Bu. Alhamdulillah Bung Leo. Selalu yang saya takutkan itu bukan para calon ini ya, para negarawan yang memunculkan diri untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, itu semua adalah negarawan kita yang masing-masing punya visi dan misi. Yang bikin ribet ini orang ketiga yang hanya ingin mencari celah-celah keuntungan. Kalau si ini yang menang, kita bisa cari untung apa? Kalau si ini yang menang, kita cari. Nah, sekarang sepertinya semua saling menyadari. Nah, kita bisa melangkah. Masing-masing punya beda pendapat. Tapi perbedaan inilah yang justru saling melengkapi. Semua bisa melakukan keterbukaan. Kalau dalam olahraga, pertandingan itu Bung Leo, bukan lawan tanding. Saya misalnya melawan Bung Leo, bukan. Tapi kawan bertanding. Nah, itu. Iya, jadi masing-masing punya kelebihan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sekarang coba mari sama-sama kita bermuhasabah, mawas diri, qanaah, mengetahui apa yang kita mampu dan saling bersinergi untuk sama-sama memuluskan transisi ini. Kadang-kadang seseorang bertindak itu bukan karena kawan bertanding saja demikian, tapi justru dia bertindak agak keras untuk memukul si orang ketiga ini, Bung Leo. Itu yang perlu kita waspadai. Iya, kemplang saja dia, tapi kadang-kadang tindakannya mengejutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Aris Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Baik, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu berarti seluruh proses Pilpres sudah selesai karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Dan hari ini insya Allah akan ditetapkan presiden terpilih. Yang sangat menarik dan membanggakan, kedua kontestan yang dinyatakan kalah itu sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Nah, ini satu pertanda bahwa politik kita sudah mulai teduh. Nah, tetapi tentu dalam waktu dekat ada namanya masa transisi ya. Transisi ini kita harapkan tidak sekedar mulus tetapi berkualitas. Dan dalam menentukan transisi ini saya berharap itu lebih dominan yang mengatur atau yang berkehendak ke masa transisi itu adalah Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi ya. Karena yang akan melaksanakan pemerintahan 5 tahun ke depan itu adalah Pak Prabowo. Sementara Pak Jokowi sebentar lagi akan lengser ke Prabon. Dan kita berterima kasih atas kepemimpinan Pak Jokowi yang selama ini. Nah, yang berikutnya Pak Prabowo itu disediakan namanya hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
silakan saja partai-partai yang mengusulkan, tetapi yang menentukan terakhir itu adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo saya berharap menentukan kabinet itu berdasarkan kompetensi, bukan power sharing. Oke. Kalau berdasarkan power sharing, bisa saja partai menaruh orangnya, tetapi tidak mempunyai kompetensi di bidangnya. Itu akan merusak kabinet juga ke depan. Dan khususnya kepada Pak Prabowo, saya sangat berharap PR pemerintahan ke depan ini, baik menyangkut ke pengaruh global maupun internal kita di Indonesia, ini sangat berat. Misalnya masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah tenaga kerja, kita banyak yang nganggur sementara masuk terus tenaga kerja dari Tiongkok. Ini juga harus dibenahi. Karena kalau tidak, apa bedanya dengan yang ada sekarang? Dan kepada seluruh masyarakat, karena ini kita sudah mempunyai pemimpin yang baru, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengakui atas seluruh proses pemilu yang sudah berlangsung, dan kita berharap ke depan bangsa kita makin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Pak John Veto, Bung Aris tadi mengatakan berharap bahwa benar nanti pemerintahan Prabowo akan merangkul semua pihak. Tadi sudah dikatakan juga oleh Bung Aris, dan Bu Indra mengatakan hati-hati dengan oknum pihak ketiga yang berusaha cari keuntungan pribadi. Bagaimana Bung Aris? Ya, kita berharap 3 penelpon pemirsa kita tadi bisa mewakili masyarakat. Ya kan? Mereka beranggapan bahwa kompetisi sudah selesai dan saatnya bergandengan tangan, berangkulan untuk menatap masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Walaupun ada beberapa catatan tadi kan soal bagaimana pembentukan kabinet harus bukan hanya mulus transisinya tapi berkualitas. Kompetensi tadi kompetensi. Itu penting untuk didengar oleh Prabowo dan Gibran. Terus tadi tidak perlu cawe-cawe Jokowi. Mungkin ada benarnya, tapi perlu juga didengar Jokowi ya kan. Untuk seperti apa sih tantangan dan seperti apa selama ini. Pro dan kontra, tapi tentu ada yang baik dari Jokowi dan itu bisa diambil oleh pemerintahan Prabowo. Tadi terakhir Pak Tasrik mengatakan bahwa yang harus dikedepankan itu kompetensi, terutama mungkin ke menteri-menteri di lingkup ekonomi ya, karena kalau katakanlah Menteri Keuangan begitu, Bung Aris, adalah orang yang hanya mengedepankan power sharing, asal afiliasi politiknya, dan kompetensinya akhirnya di bawah dari power sharing ini, bahaya sekali Republik ini. Bagaimana? Bahaya. Kita sudah bicarakan di awal bahwa banyak tantangan dari pemerintahan baru nanti, pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi yang paling challenging adalah ekonomi. So ini perlu mendapat perhatian serius dari Prabowo. Salah satunya adalah pembentukan kabinet yang benar-benar kompeten, berkualitas, tahu persoalan, memahami pasar. Karena ketika ditolak pasar, itu bahaya. Bagaimana merumuskan semuanya ini? Karena saya merasa kalau saya menjadi Pak Prabowo, mungkin sudah mulai pusing juga begitu. Pasti. Antara ancaman di luar jelas, mengakomodir kepentingan pendukung, tapi juga diharapkan merangkul yang tadinya tidak mendukung, dan mengedepankan kompetensi. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Aris, apa yang kita bisa pesankan kepada pemerintahan baru dan tentunya pemerintahannya sekarang ya, supaya bahwa transisi itu bukan hanya mulus,
tapi tetap kepentingan rakyat itu nomor satu. Tidak boleh kalah dengan kepentingan politik praktis. Bagaimana, Bung Anies? Ya, transisi ini harus berjalan mulus dan berkualitas. Tadi disampaikan oleh pemirsa kita. Itu kan artinya pemerintahan yang sekarang, Presiden Jokowi harus bisa membuka data yang sebenar-benarnya. Seperti apa kondisi sekarang, ya kan? Yang real ya? Yang real, benar-benar real. Dan apa sih tantangan-tantangannya? Kenapa ini belum bisa direalisasikan? Ini kenapa? Masalahnya di mana? Itu di situ diskusinya. Bukan nyatakan, si ini paling berjasa, kamu menang. Ini harus dibagi segini. Bukan itu yang kita harapkan, iya kan? Dan mengabaikan kompetensi begitu ya? Mengabaikan kompetensi. Bukan itu yang harusnya dibicarakan, bahwa si ini berjasa nih, si ini berjasa nih, harus kamu kasih sekian. Bukan itu yang kita harapkan. Tapi data benar-benar dibuka seperti apa kondisi. Kenapa ini belum selesai? Soal tanah tadi, kenapa? Masalahnya di mana? Usul saya melakukan ini gitu. Target investasi itu 1.600 triliun kalau salah, sekitar situ ya. Belum tercapai. Belum. Kenapa belum tercapai? Ini tantangannya. Itu dibuka. Butuh orang seperti ini untuk menyelesaikan tantangan ini. Bukan karena, pakai lagi si ini atau bukan itu. Itu yang harus dijabarkan. Itu baru soal investasi, belum soal yang lain. Bukan juga soal ekonomi. Soal lain, soal pendidikan, soal kesehatan. Itu harus dibuka semua, tantangannya seperti apa yang sudah dicapai, dan butuh orang seperti apa untuk menyelesaikan itu semua. Baik, jadi kita memang berharap betul dan kita doakan juga ya. Kita mendoakan semua. Pemerintahan yang baru nanti benar-benar bisa tetap mengedepankan kita, rakyat, di atas kepentingan yang lain. Bung Aris Fadila, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, seluruh elemen bangsa, kita semua tentu berharap proses transisi yang langsung dipimpin Presiden Joko Widodo bakal menjadi landasan bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk langsung lepas landas menuju Indonesia yang semakin berdaulat, bangsa yang mampu bertransformasi menjadi entitas yang maju. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.